Bapamu tahu kamu memerlukannya. Injil Lukas pasal 12 ayat 22 sampai dengan 34. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya. Ingat peristiwa sebelumnya, dia berkata kepada orang yang menuntut warisan, dan dia berkata kepada banyak orang juga yang ada di sana, dan dia berkata kali ini kepada murid-muridnya. Nah, murid itu bukan berarti hanya 12 saja, murid yang sudah mengikuti mungkin bisa lebih dari 12. Dan Yesus mengatakan, karena itu, kalau ada kata-kata karena itu, ini berarti kesimpulan dari perkataan Yesus sebelumnya. Ini kesimpulan Yesus berkata kepada murid-murid. Dengar murid-murid. Karena itu, berarti sebelumnya Yesus sudah mengajar. Ingat ya, minggu lalu Yesus sudah mengajarkan kalau orang memiliki harta banyak untuk dirinya sendiri, itu orang bodoh. Tuhan Yesus katakan, orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, itu orang yang bodoh. Karena malam itu nyawanya akan diambil oleh Tuhan. Tuhan Yesus katakan. Maka Tuhan ajarkan untuk mengumpulkan, untuk menjadi kaya di hadapan Allah. Setelah Yesus mengatakan itu, dia berkata kepada muridnya, hai murid, karena itu janganlah kamu khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan, mengenai apa yang hendak kamu minum, pakai, dan semuanya itu tentang tubuhmu. Ya, jangan khawatir. Ancaman kekhawatiran hidup, kegelisahan, ya, kecemasan, takut akan menghadapi hari esok itu selalu berpotensi mengintai, merasuki pikiran kita, kekhawatiran hidup. Ya, sebagai manusia yang normal, kita berpotensi mengalami kekhawatiran. Ternyata kita manusia ini memang berpotensi untuk khawatir dalam hidup kita. Ya, akan penampilan kita. Khawatir ini banyak ya. Bukan hanya uang. Khawatir akan kesehatan kita di kemudian hari. Khawatir akan keuangan kita bagaimana nanti di masa depan kita. Khawatir akan masa depan pekerjaan kita. Khawatir akan penampilan kita bagus atau enggak. Bagaimana kurang ini. Kalau enggak ada ininya kurang ini dan lain sebagainya. Khawatir akan karir kita. Bagaimana nanti karir saya ke depan? Bagaimana kok kerjaan saya begini-begini aja? Bagaimana nanti ke depannya? Bagaimana saya bisa mencapai posisi puncak itu? Ada kekhawatiran. Dan juga ini yang melanda anak-anak muda. Khawatir akan pasangan hidup di kemudian hari. Siapakah pasangan hidup saya? Jodoh saya? Calon suami saya? Calon istri saya? Ya. Khawatir akan masa depan anak-anak kita. Dan khawatir macam-macam khawatir itu bisa menjadi bagian dalam kehidupan kita hari demi hari. Ini menandakan saudara manusia dan saya masih manusia. Kita masih bisa khawatir, ya. Khawatir ini bisa terjadi karena kita mengandalkan kekuatan kita. Khawatir ini bisa terjadi karena kita mengandalkan keadaan sekeliling. Khawatir bisa terjadi karena kita juga bisa mengandalkan orang lain. Karena kita terlalu mengandalkan orang lain. Sehingga khawatir hidup kita. Khawatir menandakan kita berusaha dengan kekuatan sendiri. Khawatir itu menandakan saya sedang berjuang dengan kekuatan saya sendiri. Khawatir itu menandakan bahwa kita pikir Tuhan tidak tahu pergumulan kita. Khawatir itu menunjukkan bahwa kita pikir Tuhan nggak peduli sama kita. Khawatir itu menunjukkan atau menandakan kita pikir Tuhan nggak mau jawab doa kita. Maka kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Khawatir itu kita pikir Tuhan tidak kenal kita. Tidak tahu, tidak peduli, tidak dekat dengan kita. Saudara, sesungguhnya bukan Tuhan yang tidak kenal kita. Sesungguhnya kita yang gak kenal Tuhan sebenarnya. Maka kita khawatir. Jadi saudara, mengenai kekhawatiran, kalau itu datang mengintai dan mengancam kita atau merasuki kita, Tuhan mengajarkan dari 1 Petrus 5 ayat ke-7, firman Tuhan mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Yes, betul, hidup kita bisa menghadapi kekhawatiran. Ya betul, kita bisa setiap saat diterpa dengan badai kekhawatiran. Tapi ada satu kunci yang Tuhan kasih kepada kita. Ada satu cara, solusi yang Tuhan kasih kepada kita. Yaitu apa? Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Itu aja caranya. Yang penting adalah bagaimana respon saya waktu saya menghadapi khawatir itu.
Ada dua respon yang kita bisa lakukan. Kita diam dan kita terima dan kita nikmati kekhawatiran itu. Dan kita biarkan kekhawatiran itu merasuki pikiran kita. Dan terus berkembang kekhawatiran itu menjadi ketidakpercayaan. Atau kita ikuti firman Tuhan, ketika khawatir itu datang dalam hidup kita, kita cepat-cepat serahkan kepada Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, cast out, dilempar, ya, dibuang cepat-cepat keluar kepada Tuhan. Supaya hidup kita bebas dari kekhawatiran. Caranya adalah serahkan kepada Tuhan. Kita lanjut ke ayat 27. Perhatikan. Ya, Tuhan katakan, perhatikanlah. Saya membayangkan bisa juga waktu Yesus ngomong gitu, di sekeliling dia tuh ada bunga bakung. Waktu dia ngomong-ngomong ini, jangan kamu khawatir, coba perhatikan bunga bakung. Kira-kira Yesus ngomong gitu. Supaya murid-murid lihat bunga bakung di ladang. Bagaimana mereka tumbuh. Bunga itu tidak bekerja keras. Dan berikutnya tidak memintal juga. Ada yang mengerjakan itu. Siapa yang mengerjakan? Yesus, Tuhan. Tuhan yang mendandani. Bahkan Tuhan bilang, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya di istananya itu pun tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga ini. Artinya pekerjaan Tuhan jauh lebih indah daripada pekerjaan manusia. Itu maksudnya Tuhan katakan. Pekerjaan Tuhan jauh lebih indah. Bunga bakung saja yang tidak bekerja keras, Tuhan tetap pelihara. Ayat 29. Jadi, hai murid-muridku, Tuhan Yesus katakan, janganlah mencari apa yang akan kamu makan. Oh, kaget murid-muridnya. Jadi Tuhan, kita nggak usah makan. Tuhan Yesus katakan, janganlah kamu mencari apa yang kamu makan. Atau apa yang kamu minum. Dan berikutnya Tuhan tambahkan, janganlah cemas hatimu. Ini kebutuhan pokok, saudara. Ini kebutuhan pokok. Bagaimana mungkin Tuhan bilang, jangan cari makan. Jangan cari minum. Terus jadi nggak gimana Tuhan? Saya di rumah aja, duduk-duduk aja, terus makanannya datang dari langit. Nah, kita dengar dulu penjelasan dari Tuhan Yesus. Janganlah cemas hatimu. Berikutnya, semua itu makanan, minuman, pakaian. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal aku. Ya, dalam terjemahan NIV-nya, for the pagan world. Orang-orang, bangsa-bangsa yang menyembah Allah lain selain Yahweh. Allah yang tidak kenal Yahweh, yang tidak kenal Tuhannya. Mereka cari itu. Mereka cari itu. Pakaian, makanan, minuman, semuanya. Perhatikan. Padahal, ini kalau ngomong padahal ini berarti ada kontras. Ya, ada sebaliknya. Sebenarnya, kenyataannya Tuhan katakan. Ini kenyataan. Padahal Tuhan mau kasih informasi. Dengar. Kira-kira gitu Tuhan. Dengar baik-baik. Kenyataannya Tuhan katakan. Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukannya. Bapamu di surga tahu kamu memerlukannya. Jadi kalau kita mendapatkan jaminan garansi ini, rasa aman ini dari Tuhan, Tuhan katakan, tenang, aku tahu kebutuhanmu. Maka apa alasan kita untuk khawatir? Nggak ada. Amin saudara. Nggak ada alasan kita untuk khawatir. Asal kita tahu saja bahwa Bapa di surga tahu kebutuhan kita. Tahu kita memerlukannya. Dia tahu kita memerlukannya. Amin saudara. Amin. Jadi apa maksudnya jangan mencari? Apa kita nggak boleh kerja? Apa kita nggak boleh cari makan? Nggak boleh cari uang? Nggak boleh beli makanan? Apa kita puasa aja di dalam kamar? No. Saudara, apa itu maksudnya? Kata-kata carilah itu ya. Orang yang khawatir akan masa depan, dia akan memprioritaskan hidupnya, cari makanan, cari pakaian, dan cari semuanya itu, kekayaan. Orang yang khawatir, dia akan prioritas pikirannya ke situ. Dan dia tidak mencari Tuhan, dan dia tidak memprioritaskan Tuhan. Jadi maksud saya, kata cari itu sama dengan memprioritaskan yang dimaksud di ayat ini. Jadi apa yang Tuhan maksud adalah jangan kamu memprioritaskan hidupmu. Jangan kamu prioritas hidupmu cari makan saja.
Tapi itulah yang dicari oleh bangsa lain. Itulah prioritas orang lain. Itulah prioritas bangsa lain yang tidak kenal Allah. Yang tidak kenal Yahweh, tidak kenal Tuhan. Mereka memprioritaskan hal-hal duniawi, makanan, pakaian, dan semuanya itu menjadi prioritas utama mereka. Dan kekayaan, dan harta, aset, keberhasilan, ketenaran, popularitas. Itu menjadi prioritas dalam hidup bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Tapi kepada saudara yang mengenal Tuhan Yesus, apa prioritas hidupmu? Dengarkan, Bapamu tahu bahwa kamu memerlukannya. Perintah Tuhan jadi jangan mencari. Juga termasuk tadi seperti bunga bakung. Jangan bekerja keras. Apa maksudnya ini? Mari kita lihat Amsal 23 ayat 4 sampai 5. Ayat ini menarik. Biar ini menjadi renungan bagi kita. Jangan bersusah payah. Untuk apa? Menjadi kaya. Firman Tuhan tidak bilang begini ya, jangan menjadi kaya. Bukan. Boleh nggak kaya? Boleh saudara. Tapi yang jangan itu apa saudara? Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Maksudnya apa? Perhatikan, tinggalkan niatmu itu. Niat untuk susah payah itu tinggalkan. Kalau engkau mengamati-ngamatinya, mengamati apa? Ya di sini apa? Mengamati apa di sini? Mengamati kekayaan ini. Kalau engkau mengamat-ngamati kekayaan ini atau uang dilambangkan di situ, maka tiba-tiba ia bersayap, keplek gitu. Ya, kekayaan itu tiba-tiba bisa bersayap dan dia akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Saudara, burung yang paling tinggi terbang itu adalah burung Raja Wali. Dan dia bisa hilang di tengah awan. Nah, kekayaan itu kalau kita kejar dengan susah payah, dia akan tiba-tiba keluar sayapnya, kekayaan itu, dan dia akan terbang sampai ke awan-awan dan hilang di atas awan, dan saudara ikut hilang juga di atas awan. Dicari, nggak ada di gereja, di mana dia? Oh, di atas awan. Nggak ada dia di gereja, kemana? Oh, lagi ngejar yang bersayap itu. Jadi jangan, firman Tuhan katakan, jangan sampai engkau hilang di tengah lautan, di tengah awan-awan sendirian. Dan akhirnya saudara, kalau engkau sudah ada di tengah-tengah itu, saudara akan lupa pulang di mana, jalan pulangnya udah nggak tahu. Menghilang bersama siapa? Bersama iblis di neraka selama-lamanya. Namun saudara, perhatikan Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Amin saudara. Bukan susah payah, tapi berkat Tuhan. Jadi saudara nggak perlu pakai sayap keplek sampai kehilang di atas awan. Tenang aja, berkat Tuhan yang akan bikin saudara menjadi kaya. Dan perhatikan, jerih payah. Apa dikatakan mengenai jerih payah? Tidak diperlukan di sini. Tidak akan menambah kekayaan saudara. Perhatikan itu. Usahamu tidak bisa menambah kekayaanmu. Siapa yang bisa tambah kekayaan saudara? Apakah bank saudara? Maaf, yang bekerja di bank. Ya. Apakah asuransi saudara? Maaf, yang bekerja di asuransi. Ya. Pasti bisa bertambah saudara punya aset. Tapi yang pasti menjamin saudara bisa menambah kekayaan saudara siapa? Berkat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan itu. Ya. Mazmur 127. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, ya, saudara mau panggil kontraktor terkenal sekalipun, kalau bukan Tuhan juga yang bangun, maka sia-sialah jerih payah. Sekali lagi ada kata-kata jerih payah. Semua usaha kerja keras jerih payah itu akan menjadi sia-sia kalau bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang bangun bisnis saudara, sia-sialah jerih payahmu. Kalau bukan Tuhan yang membangun karir saudara, sia-sialah jerih payahmu. Kalau bukan Tuhan yang membangun studi di kampus saudara, sia-sialah juga engkau belajar. Kalau bukan Tuhan yang kasih. Ya, terus firman Tuhan bilang apa? Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Engkau nggak bisa jaga anakmu 24 jam. Kalau engkau jaga dia 24 jam, sia-sia kalau bukan Tuhan yang jaga. Izinkan Tuhan yang jaga anak-anakmu. Izinkan Tuhan yang jaga istrimu. Ya, jangan istrimu dipantauin terus, kemana-mana dicek
Kamu kemana aja tadi? Atau sebaliknya, istri pantauin suami, terus kamu kemana aja tadi? Kemana aja? Detik demi detik dipantau. Saudara, engkau nggak bisa jaga suami, istri, anakmu 24 jam. Kalau bukan Tuhan yang jaga, sia-sia engkau menjaga. Jadi izinkan Tuhan yang jaga. Berikutnya, sia-sialah juga kamu bangun pagi-pagi dan baru beristirahat sesudah larut malam. Saudara pernah lihat orang bekerja? Saya juga suka lihat di YouTube, buka restoran, bangun jam 4 pagi, jam 3 pagi, udah kasak-kusuk, masak, serong, ya, terus sampai pagi hari ada di warung, terus sampai malam hari, buka terus sampai malam, sampai jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 baru tidur, jam 4 bangun lagi. Dan begitu tiap hari, Tuhan katakan sia-sia. Sia-sia. Kalau bukan Tuhan. Ya, bukan berarti dia salah usahanya. Tapi kalau usahanya bekerja keras, jerih payah tanpa Tuhan, itu sia-sia. Karena firman Tuhan katakan apa? Ini sia-sialah mereka yang bangun pagi lalu sesudah istirahatnya sesudah larut malam, lalu untuk mencari nafkah dengan jerih payah, sebab kepada yang dicintainya Tuhan memberi pada waktu tidur. Bahasa Inggrisnya lebih menarik nih. It is vain that you rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil. For he gives to his beloved sleep. Berapa banyak di antara saudara yang minum obat tidur kalau mau tidur? Atau oke lah nggak minum obat tidur, dengerin aja orang ngomong di YouTube nanti tidur. Siapa yang susah tidur saudara di ruangan ini? Nah, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. God, He who give His beloved sleep. Dia yang kasih saudara tidur. Dia yang kasih tidur nyenyak ini. Ya, dia yang kasih saudara bisa tidur. Makanya saudara serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Supaya saudara bisa tidur nyenyak pada malam hari. Ya, enak kan tidur nyenyak. Enak kan saudara di dalam Tuhan. Gak usah khawatir saudara. Biarkan serahkan Tuhan yang take care. Problema saudara, masalah di kantor, masalah anakmu, dia begini, dia begitu. Serahkan sama Tuhan. Amin saudara. Dan biarkan Tuhan kasih saudara tidur nyenyak. He grant you sleep. Ya. Dia memberikan saudara tidur nyenyak dan dia memberkati sewaktu engkau rest. Sewaktu engkau serahkan kepada Tuhan segala beban hidupmu. Kerja keras bukanlah kunci untuk meraih kekayaan. Tapi apa yang bisa bikin kita kaya? Berkat Tuhan. Saudara, bila Tuhan menyediakan berkat sekian, maka cukuplah sekian buat hidup kita. Jika Tuhan menyediakan sampai pencapaian di sini, maka berarti itu cukuplah bagi kita. Nggak usah ngotot. Saya nggak mau kalah sama orang lain itu. Pokoknya saya harus lebih dari dia. Saya nggak boleh kalah sama dia. Maka kita ngotot terus untuk mencapai pencapaian melebihi saingan kita. Saudara, serahkan aja sama Tuhan. Kalau temenmu, sainganmu, rivalmu, dia lebih sukses dari saudara, biarin aja. Ya, yang penting saudara di dalam Tuhan aman. Filipi 4 ayat 11. Kukatakan kepadamu, Paulus mengatakannya, bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus mengatakan, bukan karena aku kekurangan. Berarti Paulus tidak kekurangan. Dan Paulus katakan, sebab aku telah belajar, Paulus bilang. Dia nggak jadi begitu dengan sendirinya, dia belajar. Dia belajar apa? Dia belajar mencukupkan dirinya dalam segala keadaan. Maksudnya lagi kurang, dia cukupkan kurang. Lagi lebih, dia merasa cukup lebih, lalu dia memberi. Ya, itu kuncinya. Lebih bukan berarti untuk kita. Dia memberi, Paulus memberi kepada orang yang membutuhkan. Itulah rasa cukup yang Paulus ajarkan kepada kita. Mari kita belajar rasa cukup. Jadi ini bukan berarti begini ya. Mau pergi ke Eropa, uangnya cukup. Mau beli apartemen bintang 5, uangnya cukup. Mau jalan-jalan ke Amerika, uangnya cukup. Mau beli mobil mahal, uangnya cukup. Bukan begitu cukup maksudnya. Ya, cukup artinya seberapa yang Tuhan kasih, ya itu cukup Tuhan. Aku nggak komplain, nggak mengeluh kepada Tuhan. Cukup ini bagiku Tuhan. Dan aku mengucap syukur untuk apa yang Tuhan berikan. Saudara,
Kalau baru dipercayakan pakai motor, mengucap syukur. Nggak apa-apa. Belum bisa beli mobil. Kalau hanya mobilnya mobil tahun 80-an, nggak apa-apa. Yang penting rodanya 4 dan nggak kehujanan. Ya kan? Kalau saudara belum bisa jalan-jalan ke Singapura, nggak apa-apa. Yang penting bisa ke Ancol aja udah cukup. Gitu kan. It's okay. Ya. Saudara, ada rumus fisika. Tekanan berbanding lurus dengan gaya. Ya. Bila saudara merasa kok makin banyak tekanan dalam hidup saya, berarti saudara makin kebanyakan gaya. Gitu. Jadi udahlah saudara, nggak usah banyak gaya gitu ya. Seberapa yang Tuhan berikan, cukuplah. Jangan khawatir. Nanti ada berkat dari Tuhan. Jadi saudara nggak usah kejar kekayaan itu. Nanti dia keplek-keplek gini kan. Bersayap. Ayat 30. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Apa tadi semua itu? Kekayaan, makanan, minuman, kerja keras. Bangsa yang tidak kenal Tuhan, mereka kerja keras untuk mencari kekayaan. Tetapi padahal Bapamu tahu bahwa kita memerlukannya. Amin saudara. Oswald Chamber. Your Father knows what things you have need of before you ask Him. Then why ask? That you may know, that you may get to know Him. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Tapi mungkin kita bertanya, terus Dan, kalau gitu ngapain gue minta gitu kan kalau Bapak tahu. Ini jawabnya, agar kamu bisa mengenal Dia. Amin saudara. Tetap engkau harus meminta. Itu firman Tuhan katakan, datang mintalah. Ya aku udah tahu, datang tapi dong. Supaya engkau mengenal aku, kata Tuhan. Itu yang paling utama buat Tuhan. Tuhan mau hati saudara. Tuhan mau menikmati hubungan dengan saudara. Jadi mari datang. Jangan kejar uang terus. Kejarlah aku, kata Tuhan. Jadikan aku prioritas hidupmu. Sediakan waktu untuk berdoa. Sediakan waktu untuk baca Alkitab. Sediakan waktu untuk bersekutu. Jangan diajak, ayo live group. Aduh ntar ya, gue ada tender gede nih. Gede, segede apa? Oh, segede ini nih, kotak kado ini nih gitu misalnya. Gede pokoknya gitu. Terus uangnya berapa? Nggak tahu juga uangnya berapa di dalam gitu ya. Jadi saudara, kejarlah Tuhan. Prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Ayat 31 ya. Tetapi carilah kerajaannya dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini yang utama. Tadi ada kata-kata jangan. Ya kan? Ada kata-kata jangan cari. Tapi ada perintah Tuhan, carilah. Carilah. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini berarti prioritas hidup kita. Ya, Tuhan akan dengan senang hati karena Bapamu telah berkenan. Nah, kata-kata berkenan ini, saudara, dalam bahasa aslinya itu delight. Tuhan mau dengan sukacita, dengan delight mau kasih kepada saudara dan saya apa yang mau dia kasih? Kerajaannya. Kalau udah kerajaannya dikasih, segala-galanya ada di situ. Saudara, segala-galanya ada di situ udah. Itu udah semuanya Tuhan kasih kepada kita. Siapakah kerajaannya itu? Yaitu Yesus Kristus. Tuhan rajanya. Ini mengenai Andrew beberapa minggu lalu. Dia harus melewati proses pemeriksaan MRI. Ya. Nah ini saya sudah tunda-tunda berkali-kali. Kenapa saya tunda, saudara? Terus terang, biayanya mahal, saudara. Jadi saya tunda. Ya. Dan kedua, Andrew juga takut. Ya. MRI. Ini proses rutin ya. Untuk mengecek kandungan ferritin zat besi di jantung, pankreas, liver. Ya. Dan untuk mengukur efektivitas obat zat besinya itu seberapa efektif terhadap organ tubuh. Nah, lalu sampailah kepada satu momen ternyata Andrew dipanggil sama
dokternya sama rumah sakitnya ini, jadi gabungan beberapa rumah sakit, lalu meminta Andrew menjadi wakil. Dan ada beberapa teman-teman lainnya. Ada sekitar 15 anak ya, perwakilan dari seluruh Indonesia, termasuk Andrew salah satu yang dipilih, untuk mengikuti konferensi Thalassemia Internasional di Kuala Lumpur. Internasional ya, ini di Kuala Lumpur. Ini konferensi untuk dokter-dokter. Tapi dari Indonesia diminta untuk hadir para penyintas ya, para penyintasnya. Lalu syarat untuk ikut ke situ, jadi ini dibayarin semua sama sponsor, ya dibayarin sama sponsor. Nah syarat untuk ikut itu, dia harus melakukan banyak pemeriksaan dulu, termasuk tadi MRI, ada echo jantung, ada lab dan lain sebagainya. Nah beberapa itu bisa pakai BPJS. Yang ini MRI bisa pakai BPJS, tapi nunggunya bisa 2-3 bulan. Ya, saya juga nggak ada waktu nungguinnya gitu. Jadi harus bayar. Nah di momen kita harus bayar, terus saudara, ini juga salah satu bagian dari kesaksian. Ada orang yang transfer uang, kasih kita uang, ya kita ada ketemu orang, terus dia tiba-tiba kasih uang, saya digerakkan Tuhan kasih uang. Dan itu cukup untuk MRI, jadi kita bisa MRI jadinya. Bawa ke Cipto, MRI, daftarin. Nah yang menegangkan ini hasilnya saudara, hasilnya. Jadi setelah 2 minggu keluarlah hasilnya. Begitu kita lihat hasilnya, saya baca, wah ternyata saudara, saya nggak ngerti apa artinya. Udah sok-sokan gitu kan. Saya nggak ngerti. Jadi kita ke dokter kan. Jadi kita ke dokter, dokternya bacain, jadi bilang, wah ini jantung Andrew bagus. Kita seneng, wah bagus. Terus dia bilang, tapi ada yang mengkhawatirkan. Ya. Jadi pankreasnya sama livernya ini mengkhawatirkan. Rupanya obatnya kurang efektif untuk menggempur, ya membuang ferritin di pankreas dan liver. Jadi Andrew harus ada obat lain, ya, untuk mengurangi kadar ferritin itu. Di saat yang bersamaan, dokter itu juga cerita, pasien yang ini sudah meninggal, yang ini sudah meninggal, yang ini sudah meninggal. Karena tadi, case ini case yang langka, saudara. Jadi saya pulang itu dengan kekhawatiran yang luar biasa dalam hidup saya. Saya khawatir sekali. Jadi saya jujur sama saudara. Ya, saya akui di hadapan saudara, saya khawatir saudara. Saya khawatir akan kehidupan dia, berapa lama dia bisa hidup. Nah, kedua kekhawatiran saya. Jadi waktu berangkat, saya udah pesen sama Andrew baik-baik. Ya, oke ini Andrew, ini uang saku kamu. Dan ini semua prepare semua obat kamu ini, kamu minum. Jadi ini kan dia pergi tanpa kita. Ya, kami nggak bisa nemenin dia karena uang kami juga nggak cukup gitu kan, nggak bisa temenin dia. Jadi dia pergi sama teman-temannya. Dan ini satu ya Andrew juga yang Daddy pesen baik-baik ini ya kamu, jangan sampai kamu ketinggalan pesawat. Ini kekhawatiran saya yang paling saya khawatirkan gitu. Please kamu nih kalau sudah pagi ya, kamu flightnya jam berapa? Jam 3. Oke, kita tarik mundur. Jam paling enggak 12:30 kamu udah di sana. 12:30 lalu kamu perjalanan berapa jam? Lalu kamu prepare bagasi luggage kamu berapa lama? Terus kamu bangunnya jam berapa? Mandinya jam berapa? Dan seterusnya saya udah bikinin sama dia. Ya namanya anak-anak saudara. Ya. Dia nginep di apartemen bersama teman-temannya dan anak-anak semua, ya, nggak ada orang tuanya, gitu. Ini dari berangkatnya saya udah pesen ini yang paling kamu concern satu ini. Yang lain kamu ketinggalan baju, ketinggalan itu nggak apa-apa. Ya, misalnya di koper kamu lupa itu oke lah itu. Tapi yang ini jangan sampai kamu, karena jadi nggak tahu udah pulangnya gimana. Kalau kamu ketinggalan, nggak mungkin juga saya jemput dia ke KL gitu kan. Oke deh tenang aja gitu pokoknya Andrew bilang. Pokoknya percaya aja sama Andrew. Dan dia paling kecil di kelompoknya itu. Jadi udah dong acara
Nah inilah bergaya sibuk kan, kita telepon selalu nggak bisa gitu kan. Nah, siapa bapak-bapak yang punya perasaan yang sama kayak saya, nelpon anak tuh susah banget gitu kan. Nggak bisa ditelepon. Nah, hai anak, mengertilah perasaan orang tuamu kalau dia menelpon kamu gitu kan. Nggak diangkat-angkat gitu kan. Jadi, oke, sudah waktunya nih, hari Selasa pulang. Saya ada acara kita pertemuan staff di sini. Saya udah cepet-cepet pulang, ini karena pesawatnya jam 3 nyampe. Berarti target saya, oke, saya nunggu 1 jam di airport. Dari sini jam 1 lah kira-kira, setengah 1 lah saya berangkat. Nah udah, jadi di teks terakhir pagi, gimana udah berangkat? Udah di airport, udah tenang saya. Udah di airport kan, udah tenang saya. Oke, saya meluncur ke Soekarno-Hatta. Begitu di tol, ada telepon masuk. Wah tumben dia telepon saya gitu kan. Dari kemarin-kemarin dia nggak nelpon. Gitu, jangan kan dia yang nelpon, gua aja yang nelpon susah nggak diangkat-angkat kan. Tiba-tiba dia nelpon, puji Tuhan, wih baik sekali dia nelpon saya gitu kan. Nah waktu dia nelpon, dia nangis-nangis teleponnya. Langsung jantung saya duk. Dia nangis teleponnya. Nah loh, kalau udah nangis gini sesuatu banget nih gitu kan. Kata-kata pertama dia, Dad, I'm sorry. I missed the flight. Langsung handphone saya jatuh, gubrak. Oh, enggak. Dalam hati saya, ini yang paling saya khawatirkan. Dan ini ternyata yang terjadi. He missed the flight. Jadi saya tergoda untuk saya marah. Sudah dia dibilangin dari dulu begini. Udah diajarin. Begini. Tapi saya coba tahan emosi saya. It's okay, Andrew. Drama banget ya. Drama banget. It's okay, Andrew. God be with you, Andrew. It's okay. Tenang, Andrew. Don't cry. Gitu. Terus dia berhenti nangisnya gitu kan. Iya habis begini. Oke, it's okay. Apapun alasannya, it's okay. Kamu beli tiket aja. Jadi saya udah titipkan ATM juga ke dia. Ya. Nah ATM ini bisa dipakai di KL saya bilang gitu. It's okay. Di ATM itu udah ada uangnya. Atau kalau saya cek dulu ATM maminya kan. Kalau nggak ada uangnya nanti dia ditransfer. Tenang aja itu. Kamu beli aja tiketnya. Don't worry. Ya kamu beli. Oke, datanya gini. Nanti lagi diurus gini. Dan saya teks habis itu. Di dalam perjalanan dengan hati gundah gulana, dengan bercampur kecewa, kesel gitu dan lain sebagainya. Ini juga duitnya dari mana segala macam. Jadi dia urus sama teman-temannya. Jadi saya kasih tahu Sharon juga. Akhirnya saya nggak jadi ke airport, saya pulang, udah di rumah. Kita berdoa supaya Andrew dapat flight dan ya akhirnya dia bisa. Ternyata dia beli flight temennya yang pakai kartu kredit temennya. Jadi dia bertiga ketinggalan pesawat. Ya, pakai kartu kredit temennya dan akhirnya dia nyampe malam hari ya, jam 11 malam baru dia sampai diambil pesawat lain. Ya, jadi sampai saya ketemu pun di airport saya nggak marahin dia. It's okay Andrew. Bagi Dedik ngelihat kamu di sini udah senang banget Dedik kan. Oh, kita pelukan, thanks God kamu bisa ada di sini. Ya, bisa nyampe di Jakarta, bersyukur. Baru di perjalanan dia cerita. Ternyata cerita ini justru cerita ini yang membuat kita terharu. Apa yang membuat dia terlambat? Karena dia tolong temannya. Ya temannya ini disable. Jadi dia temannya punya tulang rapuh. Dia nggak bisa lari, nggak bisa jalan. Dan saudara, for your information, di KL itu airportnya katanya jauh banget jalannya gitu. Jauh banget jalannya. Ya ketinggalan lah dia pesawat itu. Nah jadi it's okay Andrew, nggak apa-apa. Ya Andrew merasa gagal dalam hidup, dia bilang gagal meraih kepercayaan Daddy. It's okay, Daddy tetap percaya kamu. Kamu udah melakukan yang luar biasa. Ternyata saudara, cerita ini menjadi heboh di rumah sakit. Bukan hanya di rumah sakitnya Andrew, di rumah sakit yang lain. Dan ini cerita ini menjadi heboh di grupnya thalassemia ini. Jadi rupanya terus mereka menggalang dana untuk tiketnya mereka bertiga ini. Dan hari keberapa itu dokternya WhatsApp Bu Sharon. Jadi cerita tadi ini
Sebenarnya kita taunya bukan dari Andrew, kita taunya dari dokternya. Bagaimana perjuangan Andrew dan temannya ini sampai dia ketinggalan pesawat. Jadi akhirnya dokternya menawarkan, ini kita mau ganti uangnya. Terus saya bilang sama saya, kayaknya nggak usah, biarin aja. Tapi akhirnya dokternya ngotot, dokternya kirim balik uangnya ke Andrew. Ya, saudara, ini pertama kali dalam sejarah saya pergi ke dokter, dokternya yang bayar saya, bukan saya yang bayar dokter. Asik kan? Jadi oke lah, untuk kekhawatiran itu Tuhan yang take care. Ya, dan saya bersyukur, untung saya nggak marah-marah kemarin gitu. Saya nggak marahin dia. Ya, memang sulit dalam kondisi dia, pasti memang harus miss the flight. Justru dokternya, malah ini dokternya ngomong, justru bagus mah, kata dia bilang ke Bu Sharon. Mereka ketinggalan pesawat karena mereka saling solidaritas, malah mereka lebih akrab katanya, berjam-jam di airport. Ya, kalau dibikin film tuh ada judul filmnya bagus tuh, Miss the Flight ya, atau Trap in the Airport misalnya gitu kan, atau Lock Abroad. Saudara, saya jujur sama saudara, saya juga khawatir juga dalam hidup. Tapi saya belajar untuk menyerahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan. Amin saudara. Mari kita belajar hari ini. Apapun kekhawatiran saudara, bawa kepada Tuhan. Dia sanggup kok. Tuhan sanggup take care. Termasuk saya khawatir tentang kesehatan dia tadi. Tapi serahkan saja sama Tuhan. Ya, semua sudah Tuhan atur. Amin saudara. Jadi saya tutup dengan ini. Bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa yang tidak mengenal Allah. Dia akan khawatir. Dia akan bersusah payah mencari makan, minum, pakaian, kekayaan. Tapi orang yang mengenal Allahnya, dia akan mencari kerajaannya. Semuanya itu akan ditambahkan kepadanya. Apa itu? Makanan, pakaian, minuman, kekayaan, semuanya. Masa depan Tuhan akan kasih. Jadi ini saya kasih rumus matematika saudara. Ya, bekerja keras dengan kekuatan sendiri, hasilnya khawatir. Amin saudara. Kalau engkau bekerja keras dengan kekuatan sendiri, hasilnya engkau akan khawatir dalam hidupmu. Yang mana yang saudara pilih? Engkau mau pilih bekerja keras dengan kekuatan sendiri, atau engkau pilih mencari kerajaan Tuhan? Kalau engkau mencari kerajaan Tuhan, hasilnya apa saudara? Tuhan memberi, Tuhan menambahkan, bahkan Tuhan memberi hidup yang kekal kepada saudara. Amin saudara. Yang mana yang saudara pilih? Tentukan pilihan saudara pada hari ini. Engkau mau bekerja keras? Engkau mau mengandalkan kekuatan sendiri? Atau engkau mau mencari kerajaan Tuhan? Ingat, Bapamu tahu bahwa kamu memerlukannya. Amin saudara.